Hai Audi, apa kabar? Hai Din, kabar baik. Jadi gini Din, aku mau belajar tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum paradigma baru. Bisa kan? Wah, tentu bisa Au. Bentar ya. Oke, kita mulai. Yang pertama ada elemen kurikulum 2013. 1. Standar kompetensi lulusan atau SKL. Semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, afektif, attitude, keterampilan atau psikomotor, dan pengetahuan atau kognitif. 2. Standar isi. Untuk elemen standar isi, kedudukan mata pelajaran kompetensi yang semula diturunkan dari mata pelajaran berubah menjadi mata pelajaran dikembangkan oleh kompetensi. Untuk pendekatan yang dilakukan adalah jenjang SD tematik terpadu dalam semua mapel. Jenjang SMP kompetensi dikembangkan melalui mata pelajaran. 3. Standar proses. Untuk elemen standar proses, bahwa semua siswa mulai dari SD sampai SMA atau SMK harus memiliki kemampuan untuk mengamati, menanya, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, bahkan sampai mencipta. Belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas, tapi juga boleh di luar kelas, seperti perpustakaan, bengkel sekolah, tempat industri atau instansi terkait, dan bahkan masyarakat sekitar. 4. Standar penilaian. Jika biasanya nilai diambil dari sebuah tes atau ujian, maka diubah menjadi penilaian yang otentik atau mengukur semua kompetensi mulai dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil kerja. Setiap siswa memiliki semua rekaman kegiatan berupa portofolio yang dibuat oleh siswa sendiri sebagai sosialtif utama penilaian. Selanjutnya ada elemen kurikulum darurat. Pada kurikulum ini dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Mendikbud mengimbau guru perlu melakukan asesmen diagnostik. Asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. Asesmen kognitif ditujukan untuk menguji kemampuan dan capaian pembelajaran siswa. Selanjutnya ada elemen kurikulum paradigma baru. Ada 3 elemen penting dalam kurikulum paradigma baru. 1. Berbasis komputer, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. 2. Pembelajaran yang fleksibel, penyusunan capaian pembelajaran dari fase-fase 2-3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. 3. Karakter Pancasila, sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek
interdisiplin yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila, sehingga 3 elemen yang terdapat dalam kurikulum baru banyak muncul pembaharuan, seperti salah satunya akan ada kembali mata pelajaran TIK atau Teknologi Informasi dan Komputer. Jam pelajaran yang ditetapkan per tahun tidak lagi per minggu seperti pada TSP 2013. Siswa mengikuti pelajaran IPA IPS secara terpisah pada tingkat SMP, bukan lagi SMA atau SMK. Oke, cukup itu saja materi dari elemen-elemennya. Ada yang ingin ditanyakan tentang apa gitu, kita sharing-sharing ya. Wah, cukup Din, aku paham deh tentang elemen kurikulum 2013, kurikulum paradigma baru, dan kurikulum darurat. Terima kasih ya Din. Sama-sama, bye. Terima kasih.